saya pernah fanatik pada satu agama tertentu. Ibu saya Kristen, bapak saya Muslim, keluarga bapak saya Haji, Banten, mama saya Cina. Terus saya baru dibaptis itu SMA. Saya pernah menjadi ketua persekutuan siswa Kristen juga di Bogor. Saya sempat fanatik Kristen, saya sempat jadi orang yang sering nasehatin orang, munak deh pokoknya ya. Nah, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya malah pindah agama, ikut mantan suami saya yang sebelumnya. Tahun 2013 saya pindah agama demi menikah dengan pacar saya saat itu. Saya belajar sholat, belajar pakai hijab, terus saya mempelajari Islam itu seperti apa. Tapi saya tidak sadar ya kalau bahwa saya sudah menyalibkan Kristus. Saya pindah agama karena seorang laki-laki. Jadi bukan saya dapat hidayah, bukan digerakkan oleh kekuatan Tuhan, bukan. Jadi saya pindah agama karena orang, karena manusia. Nah, sesudah saya menikah dengan dia, kita nggak usah sebutin namanya lah ya. Sesudah saya menikah dengan dia, rumah tangga kami mengalami goncangan. Nah, pada Desember akhir itu saya keadaannya pisah rumah. Dia di ibunya dan saya di kakak saya di Ciledug. Nah, tiba-tiba tanggal 20 kalau nggak salah 20 Desember 2014 itu saya kena serangan jantung, dan tanggal 21-nya saya dirawat. Ketika ini adalah bagian dimana saya ingin sharing ke kalian bahwa Tuhan itu punya cara tersendiri. Sorry, saya lagi batuk. Ketika saya di UGD itu saya sendirian, gak ada siapa-siapa. Detak jantung saya saat itu 700. Kalau orang normal itu 80. Saya udah sampai 300. Saya nggak nyangka saya bisa kena serangan jantung. Dan karena saya mandiri ya, orangnya apa-apa sendiri gitu. Saya ke rumah sakit juga sendiri. Saya ke puskesmas pakai BPJS. Terus saya ke rumah sakit. Saya sempat gebrak meja rumah sakit juga supaya saya cepat gitu dilayaninnya. Terus nah, ketika saya di UGD ini, itu napas saya udah sampai sini. Di situ saya mengalami satu kejadian yang bisa saya bilang itu adalah cara Tuhan untuk menampar saya. Saya tidak sadar. Ketika saya tidak sadar itu, saya dikasih penglihatan. Semua dosa saya dari saya kecil sampai dengan saat itu, benar-benar seluruh, bahkan niat buruk saya pun diputerin. Itu tuh kayak saya lagi nonton roll film yang jalan yang hitam putih gitu, tau gak? Jadi itu saya nangis. Di situ saya cuma bisa sebut, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya cuma bisa ngomong kayak gitu. Jadi gak ada satupun yang saya ingat di situ. Jadi apa ya, seluruh dosa yang pernah kita buat, bahkan saya sampai yang pernah saya buat gitu, bahkan saya sampai oh iya ya, gue pernah ngelakuin ini, saya sampai lupa gitu loh. Itu saya disetelin, saya ngerasa itu kayak seharian. Saya kayak gak ada habisnya. Saya pikir oh this is hell gitu loh. Ini gue udah neraka kali ya, gue udah dikasih lihat seluruh dosa-dosa gue gitu loh. Terus itu saya cuma bisa ya nggak tahan. Di situ saya cuma bisa bilang, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya cuma bisa bilang kayak gitu doang. Dan kok apa yang terjadi selanjutnya itu saya sadar. Dan ternyata saya cuma tidak sadar itu selama 5 menit. Padahal yang saya rasa itu udah berjam-jam, seharian. Kalau yang saya rasa seharian diputerin seluruh dosa saya. Mungkin
kalian yang di sini nggak akan percaya, tapi di situ saya merasa ketika kita mau mati, yang kita sebut, yang kita cari adalah yang kita imani gitu. Jadi walaupun saya saat itu sudah masuk muslim, sudah sholat, sudah ikut suami saya gitu ya, maksudnya saya sudah declare gitu, saya sudah menyatakan bahwa ya saya muslim gitu, keluarga saya juga sudah menerima. Tapi ternyata ketika saya mau mati, yang saya sebut itu adalah Tuhan Yesus. Itu hati itu nggak bisa bohong. Jadi akhirnya ini saya belum cerita sama sekali di keluarga saya sampai saya keluar dari rumah sakit. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya kan disuruh operasi. Ketika disuruh operasi, itu saya disari ASI Ciledug ya, suruh operasi. Saya bukan tipe yang percaya gitu aja. Jadi dari sari ASI saya ke harapan kita, ibu harus operasi. Ada, jadi kalau orang normal itu kabel jantungnya itu, kabel listriknya lah ya, simpelnya itu cuma satu. Nah saya punya beberapa nih, nah yang nakal itu, kabel yang nakal itu harus dibakar. Nah saya dijelasin aja, saya udah lemes dengkul saya gitu loh. Terus akhirnya dari sari ASI harapan kita, saya ke Omni Alam Sutra. Itu saya jalan tuh sendiri ke rumah sakit karena dari keluarga saya, mantan suami saya saat itu, semuanya udah, ayo udah operasi aja. Tapi saya bilang, this is my body gitu. Saya bilang, ini tuh badan saya, nggak ada yang berhak ngatur saya mau ngapain badan saya. Saya bilang gitu. Saya juga nggak mau saya dioperasi terus pakai ring gitu loh. Selamanya jadi gimana ya, maksudnya kita tahu lah kalau orang udah operasi jantung udah ya gimana lah ya, udah nggak utuh lagi jantungnya, udah dibongkar gitu loh. Akhirnya saya ke Omni. Nah saya bersyukur di situ ketemu ada Ibu Hela, terus ada Prof Idris dokternya di situ. Akhirnya udah, non, kamu nggak usah operasi aja, kamu cukup minum minyak ikan sehari 2 kali, terus kalau kumat minum RS. Itu dokter harapan kita nyuruh minum RS. Jadi kalau saya kumat jantung saya itu saya minum RS 3 gelas RS yang pakai batu es. Nah udah gitu akhirnya saya selama 6 bulan tuh saya dilarang makan daging merah, mantang, coklat, teh, susu gitu loh. Terus lah di situ saya masih oh Tuhan makasih ya, Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup gitu. Sampai dengan saat itu saya belum cerita ke siapapun apa yang saya alami. Sampai akhirnya saya nggak tahan. Saya bilang sama suami saya saat itu, di tukang pecel ayam lagi saya ngomong sama dia. Saya bilang, saya mau kembali ke agama saya yang sebelumnya, kayak gitu. Kenapa? Dia bilang, saya minta maaf. Saya bilang, tetapi saya dikasih penglihatan seperti ini. Terus ketika saya mau mati pun Tuhan Yesus aja yang saya sebut, yang saya minta ampun itu hanya Tuhan Yesus gitu loh. Akhirnya kami dari satu kan kami lagi pisah rumah ya, terus kami balik lagi bersama, sempet pisah lagi, sempet balik lagi, sampai akhirnya kami memutuskan untuk bercerai karena nggak ketemu. Jadi kita pacaran sama nikah itu beda ya, dan kalau memang bukan jodohnya, kita mau mengusahakan bagaimanapun juga. Kalau Tuhan bilang itu bukan jodoh kamu, berakhir gitu. Saya pacaran 4 tahun, nikah 3 tahun. Akhirnya ya kami dengan sama-sama ikhlas, sama-sama demi kebaikan bersama, akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. Dan puji Tuhan, saya tidak perlu lagi menyembunyikan iman saya kembali ke Kristen. Saya sangat bersyukur.
pertama kali saya ke gereja itu diajak sama Jessica, kantor saya, satu kantor sama saya saat itu. Saya diam-diam, saudara. Jadi ketika suami saya masih tidur saat itu ya, saya diam-diam pergi ikut gereja pagi. Terus itu saya sedih kalau ingat itu, ketika saya pertama kali ke gereja lagi, ke GBI Karangtengah, Ciledug. Dia telepon, kamu di mana? Saya bilang, saya nggak bisa bohong dong, maksudnya udah kepala tanggung. Saya bilang, saya di gereja. Kamu ngapain? Kata dia. Udah, saya nangis, saya matiin teleponnya. Terus ya udah, akhirnya kami cerai kan. Sekarang dia sudah menikah lagi. Saya juga senang dia udah menemukan kehidupan yang baru, melanjutkan kehidupan yang baru. Saya pun, puji Tuhan, saya menemukan seorang yang baik, yang sayang sama saya dan satu iman. Dia Kristen juga. Saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk hidup. Tuhan kasih saya keluarga Kristen, pasangan Kristen di dalam Tuhan. Bahkan bisa saya bilang, pasangan saya sekarang Irwan itu lebih besar daripada saya. Saya ini maksudnya sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya sangat menyesal. Makanya semoga lewat video ini kalian yang mengalami kegalauan atau ingin pindah di pasangan kalian, please don't do that. Jangan tinggalin Tuhan kalian karena orang. Jadi maksudnya saat itu juga ketika saya dari Muslim mau pindah ke Kristen lagi, itu juga saya tanya sama teman saya, maaf ya saya sudah mengecewakan kalian gitu loh. Mereka ya teman-temannya banyak kan Muslim dan mereka sangat amat baik, sangat amat penuh kasih gitu. Saya merasa mengecewakan teman-teman saya, I'm sorry guys. Tapi inilah pilihan saya gitu, inilah Tuhan saya yang saya imani. Saya tetap sayang sama kalian, tapi Tuhan Yesus dia sudah banyak menolong saya, memberikan saya kesempatan hidup sekali lagi. Di video yang lain saya akan jelaskan ya, betapa kuasa Tuhan itu sangat hebat. Kalau bukan karena Tuhan Yesus juga, saya gak akan bisa seperti sekarang gitu loh. Saya bikin video ini karena mengganjal di hati saya. Sampai saya mandi baru saya kepikiran, you have to make video, you have to share this with other people. Semoga yang lihat video ini mendapat pencerahan seperti saya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Bye bye.